Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hidup ini ada yang penting, ada yang lebih penting, dan ada yang paling penting. Hari ini kita mau belajar tentang prioritas. Matius pasal 6 ayat 25 mulai. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting? Nah, ini prioritas ya. Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ini berbicara prioritas. Hidup lebih penting dari makanan. Tubuh lebih penting dari pakaian. Jangan sampai kita salah prioritas, ya. Kalau kita bisa diberkati Tuhan, punya uang, bisa makan satu makanan porsinya itu 1 juta satu orang, pun nggak ada gunanya kalau kita tubuhnya atau hidupnya udah mati. Saya pun nanti kalau meninggal satu saja, saudara pakaikan jasku. Walaupun di lemariku banyak jas, satu saja. Nggak usah om, pakai kaum, pakai 5 pula nanti jasku jadi jelek nanti fotoku, ya. Cuma satu. Dari ayat ini jelas bahwa tubuh ini lebih penting dari pakaian. Itu prioritas, ya. Jadi kalau kamu sehat itu lebih penting dari pakaian. Banyak pun baju nu kalau sakit gak ada gunanya. Kemarin kami membesuk yang meninggal hari ini ke ruangan ICU. Untuk masuk ke ruangan ICU itu, mau seberapa bagus pun baju kami, tetap harus pakai baju rumah sakit itu tadi. Baju yang harus masuk ke ruangan ICU. Hari ini kita harus belajar prioritas, ya. Ayat 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Lihat, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah maksudnya nggak kenal Yesus, orang-orang berdosa. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ini yang paling penting, 3-3. Ini prioritas. Tapi kalau orang dunia itu cari makanan, cari pakaian, cari ketenaran, cari jabatan, itu bagi mereka prioritas nomor 1. Baginya Tuhan gak terlalu penting. Tapi firman Tuhan bilang, nakku, kau gak usah terlalu sibuk. Bapakmu di sorga tahu semua apa yang kau perlukan. Kalau engkau yang masih muda perlu jodoh, Bapak tahu. Kalau kita perlu uang, Bapak di sorga tahu. Kalau kita perlu kesehatan, Bapak di sorga tahu. Makanya ini prioritasmu. Ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan tadi akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari ayat ini jelas sekali Yesus mau kita itu beda dari orang dunia. Jangan sama. Orang dunia sibuk cari segala sesuatu dan gak peduli Tuhan. Yesus bilang kau jangan sama kayak dunia. Beda. Bukan berarti Tuhan sedang suruh kita malas-malasan, enggak. Firman Tuhan juga suruh kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tapi ingat, prioritas itu cari Tuhan terlebih dahulu. Dan janji Tuhan, aku akan tambahkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Kalau kita bicara cari dahulu kerajaan Allah, kalau kita berbicara kerajaan, pasti ada satu kerajaan, pasti ada rajanya, pasti ada ketetapan-ketetapan aturan-aturannya.
Dan kita punya raja namanya Yesus. Dia punya ketetapan-ketetapan yang semua sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, hiduplah dalam aturan-aturan kerajaan Allah. Ya, jadi prioritas kepada kebenaran, prioritas utamakan hidup dalam hal-hal yang benar, maka firman Tuhan semua akan kutambahkan dalam hidupmu. Kalau mungkin kita berkata, kok sepertinya Tuhan kurang tambahkan segala sesuatu dalam kehidupanku, Om. Saya bisa berkata dari ayat ini, kemungkinan kita masih kurang sungguh-sungguh mencari Allah dan kebenarannya. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah, semua akan kutambahkan kepadamu. Jadi sekarang kita tinggal pilih standar dunia atau standar sorga. Kalau standar dunia, ya mati-matian cari uang, gak peduli Tuhan. Tapi standar Tuhan, mati-matian cari Tuhan, maka semua aku akan tambahkan dalam hidup. Saya mau bilang, ngapain kita cari sesuatu yang bisa datang sendiri? Kan janji Tuhan ya, aku akan tambahkan. Berarti kita gak perlu cari, Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan, contohnya ada orang yang cari-cari pekerjaan. Tapi ada juga orang yang dicari-cari pekerjaan. Ada artis yang sibuk cari-cari job. Tapi ada juga artis yang job yang cari-cari dia. Sampai dia bilang, gak bisa, aku udah penuh jadwalku. Gak bisa, job yang cari dia. Di dalam dunia nyata saja ada yang seperti itu. Apalagi kita percaya kepada Tuhan, semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan, kamu mau mencari atau dicari? Nah, kalau kita mau dicari, hiduplah dalam ketetapan kerajaan Allah. Belajar asah diri kita untuk lebih benar, untuk lebih baik. Kalau teman-teman kita suka nggosip, jangan suka nggosip. Saya diberkati sekali dengan khotbah minggu lalu. Poin yang kedua, apa isinya poin yang kedua? Jangan urusi urusan orang lain. Saya bertobat, saya mengaku di hadapan jemaat, saya pun satu pribadi yang kadang-kadang udah terbiasa sibuk kali ngurusi urusan orang lain. Kemarin kami ke pesta kan, lewat di satu rumah, kebetulan rumah itu rumah teman saya. Di depan rumahnya ada garasi mobilnya, sudah besar, di dalamnya ada mobilnya. Udah ada garasinya, ada lagi mobilnya, udah gitu dibungkusnya pula mobilnya itu pakai bungkus mobil. Lalu ku bilanglah sama istri, lihatlah itu, udah ada garasinya, dibungkusnya pula mobilnya. Udah banyak kali kerjaannya, aku bilang. Belum berapa menit lewat, aku diingatkan sama firman Tuhan, kau sibuk kali ngurusin orang lain. Dengan sendirinya aku ngomong lagi sama istriku, iya ya, minta maaf aku, Ibu Gembala, khotbah minggu lalu memberkati aku, terlalu sibuk aku ngurusi orang lain ya. Iya ya, kadang-kadang, lalu kami cerita, kadang-kadang itulah ya, sudah terlatih kita sibuk kali ngurusin urusan orang lain. Terserah dia, mau di luar mobilnya, mau pakai bungkus mobilnya, mau ditaruh mobilnya kok. Jangan kamu ketawa, kamu pun gitunya. Lalu duduk lagi aku di dekat pesta itu, ada sambil ibu-ibu motong kerja untuk anak beru, karena kami anak beru. Sambil ibu-ibu itu cerita dia, ku dengarlah cerita. Ini minum usia doh, belalak kelanak, nah katanya. Dalam hatiku sibuk kali dia ngurusin orang-orang. Padahal enggaknya dimintanya uangnya, enggak ada dia bantu, enggak ada sedikit pun kontribusinya untuk ibu yang banyak anaknya. Tapi mulutnya, jumpa saja jadi, sibuk ngurusin urusan orang lain. Dalam hatiku, berarti bukan cuma aku yang begitu ya. Nah, bilang kiri kanan, gak usah ketawa, kamu pun perlu bertobat. Nah. Jadi semua kita ini perlu bertobat.
Kalau kita mau ditambahkan dalam kehidupan kita, cari dahulu kerajaan Allah dan hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah. Kalau firman Tuhan bilang nggak usah urusi urusan orang lain, belajar iya. Aku nggak usah urusin urusan orang lain. Aku belajar urusi diriku, perbaiki diriku. Kami beberapa kali survei, ada beberapa keluarga yang bukan 1-2 keluarga, ada beberapa keluarga yang kami tahu dulu kakek neneknya suka ke dukun. Kakek neneknya hidup nggak benar. Lalu bapak-bapaknya itu bersaudara juga ada sebagian yang hidup suka berdukun juga. Anak-anaknya pun ada juga yang suka berdukun. Waktu kami lihat salah satunya contohnya misalnya ada anaknya 4, 3 itu masih suka berdukun, 1 udah cinta Tuhan suami istri. Dan waktu kami perhatikan, kami amat-amati, hidupnya berbeda. Orang yang cari Tuhan terlebih dahulu, walau bulangnya suka ke dukun, bapak-bapaknya suka ke dukun, saudaranya masih suka ke dukun, tapi dia hidup berbeda, itu beda sekali. Semua kami lihat mukanya pun beda, sukacitanya pun beda. Kalau yang 3 itu aduh beda sekali. Muka mereka itu beda. Ini keluarga kami. Nanti coba cek keluarga Anda. Saya pikir nggak jauh-jauh beda. Mukanya itu pun sukacitanya beda. Anak-anaknya pun pasti beda. Cara berpakaiannya pun beda. Kumisnya pun berbeda itu kumisnya. Beda sekali. Dan kami dapat satu kesimpulan, orang yang mencari Tuhan hidupnya pasti berbeda, pasti. Makanya prioritas kita hari ini cari Tuhan terlebih dahulu. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Ini sebenarnya Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Di sini ada hal yang sebenarnya bagi saya lucu. Tuhan itu nanya, pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Kalau kutanya kamu pilih berkat atau kutuk, pasti semua jawabnya berkat. Ngapainlah om itu nanya gitu? Pertanyaan nggak ada pertanyaan yang lain, kamu bilang kan? Sama Yesus juga kok nanya gini, pilih kehidupan atau kematian, pilih kutuk atau berkat. Saya selalu percaya kalau Yesus yang nanya berarti ada sesuatu yang penting di sana. Kenapa Tuhan nanya? Jangan-jangan kita berpikir aku sedang menuju kehidupan, aku sedang menuju berkat, tapi jalannya salah. Coba saya rindu kita baca 1 Korintus 15 ayat 36. 1 Korintus 15 ayat 36. Hai orang bodoh, apakah yang engkau sendiri taburkan, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kalau orang dunia bilang kalau kau mau hidup, ya hidup. Tapi kalau dari ayat ini kita belajar, kalau kau mau hidup, firman Tuhan bilang apapun yang mau hidup waktu dia ditabur itu harus mati dulu biar dia hidup. Kalau menurut firman Tuhan, kalau kita mau hidup, mau kehidupan harus mati dulu. Ego kita ini harus mati dulu, keinginan daging kita harus mati dulu. Kalau mau pernikahan kita mengalami kehidupan, ego mementingkan diri sendiri suami istri harus mati dulu. Baru kehidupan itu pernikahan kita mengalami hidup. Kalau kita mau pelayanan kita mengalami kehidupan, ego kita ini harus mati dulu. Kalau kita mau pekerjaan kita mengalami kehidupan, ego kita ini harus mati dulu.
Kalau kita nggak mau mati, mau menang terus, nggak mau ngalah, pokoknya kehendakku yang jadi, pokoknya harus begini, peraturan di rumah harus begini, nggak mau ngalah, mau menang-menang sendiri. Kita memang mau berkat, kita mau kehidupan, tapi sebenarnya kita itu menuju kematian. Karena kalau mau menuju kehidupan harus mati dulu. Nah, kalau kita berani mengalahkan ego, waktu kita lihat suami kita, anak ini ya, enak kali rasanya hidup. Kita bilang sebagai istri, mau marah kita. Datang pula dia santainya, bikin dulu kopi mak kata cowok. Mau marah kita. Itu kan ego kita. Tapi dalam hati kita, enggak. Dia suamiku yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidupku. Aku harus hormati dia. Kita bikin tehnya walau dalam hati. Tapi kita sedang matikan ego kita. Nih Pak nih minum. Percaya kalau kita lakukan itu, kita sedang jalan menuju kehidupan. Sama. Suami juga gitu. Udah capek kita kerja. Datang istri kita sampai rumah marah. Mau kita tendangkan meja itu. Waktu mau kita tarik kaki kita ini, dalam hati kita, aku mau menuju kehidupanku, pernikahanku mau mengalami kehidupan. Aku harus matikan egoku. Kita tarik kaki kita ini. Diam kau. Aku harus sayang sama istriku. Percaya kita akan mengalami kehidupan. Saya melihat kadang-kadang di tengah-tengah rumah tangga kami pun kami lakukan hal yang sama. Kadang-kadang saya yang harus matikan egoku, kadang-kadang istriku yang harus matikan egoku. Kadang-kadang kalau aku berpikir istriku ini capek kali ya. Pagi kami masih tidur semua, dia jam 4 sudah bangun, masak, siapkan segala sesuatu. Udah sampai jam 6 atau setengah 6, bangun semua bangun. Lalu kami turun. Dia lagi yang sisir rambut anak-anak, dia lagi yang siapin bontot. Kadang-kadang suami nggak tahu diri, bikin dulu teh kumak kata suaminya pula, kata suami istriku itu. Lalu dibikinnya lagi. Mungkin adanya dalam hatinya udah capek kurang ini enak gitu kan. Tapi kadang-kadang juga sama, aku juga bangun cepat, ku sapu rumah, ku pel rumah, ku bantu dia, bangunin anak-anak, ku buka TK, apa yang aku bisa harus kerjakan sama-sama. Dan tanpa kita sadari waktu kita lakukan matikan egoku, kita sedang menuju pernikahan kita itu akan mengalami kehidupan. Makanya yang belum menikah bersyukurlah saudara bisa dengar firman Tuhan ini. Sebelum menikah belajarlah sangkal diri. Belajarlah mengalah. Jangan menang-menang sendiri. Dan waktu saudara belajar, nanti waktu saudara, Om, kami mau menikah Om, kalian bilang, waktu kalian jalan nanti suami istri di sini, itu artinya saudara siap-siaplah matikan keinginan daging untuk istrimu, untuk suamimu. Kalau mau mengalami pernikahan yang hidup. Banyak orang hanya sekedar mempertahankan pernikahannya, tapi tidak menikmati pernikahannya. Hanya gara-gara sederhana, nggak mau ngalah, nggak mau sangkal diri, mau menang sendiri. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar apa yang menjadi prioritas kita. Yang pertama, Matius pasal 22 ayat 34 sampai 39. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, nanya, mau cobain Yesus. Dia nanya sama Yesus, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dia bilang, Yesus, ini hukum Taurat apa yang paling prioritas? Yang paling penting apa Guru? Jawab Yesus kepadanya,
Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi prioritas kita yang pertama, kasihi Tuhan. Utamakan Tuhan. Ini yang penting. Waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Dia akan berikan kasih-Nya kepada kita. Waktu kita terima kasih itulah yang bisa kita alirkan kepada istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, teman kita. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain kalau kamu sendiri nggak punya kasih? Bagaimana kamu bisa kasih uang sama orang kalau kamu sendiri nggak punya uang? Sama dengan kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita sendiri nggak punya kasih? Makanya hari ini yang terpenting, carilah Tuhan terlebih dahulu setiap hari. Firman Tuhan bilang, bukti kamu mengasihi aku bukan karena kamu orang Kristen, bukan KTP-mu Kristen, bukan karena rajin hari Minggu, bukan karena rajin komsel, tapi bukti kamu mengasihi aku, jelas firman Tuhan bilang, ketika kamu melakukan firman-Ku. Itu bukti cinta kita. Jadi kalau kita mau cari hadirat Tuhan setiap hari, lakukan firman Tuhan. Waktu saudara mau marah, ketetapan kerajaan sorga jangan marah, sabar, penguasaan diri, lakukan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Dan waktu kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka kasih itu akan ada dalam hidup kita. Itu yang kita bisa bagikan. Jadi yang pertama, cintai Tuhan. Prioritas yang kedua, kalau kita baca ayat 39 tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Ada satu penelitian, ini dilakukan oleh universitas terkenal di Amerika. Mereka lakukan penelitian ini 20 tahun lamanya. Kepada 2000 pasang suami istri. Lalu mereka survei, lakukan banyak pertanyaan, banyak hal lah. Sampai akhirnya dia temukan satu kesimpulan begini, dia bilang, dalam menjaga hubungan suami istri supaya baik harus ada dua unsur, yaitu cinta dan hormat. Cinta dan hormat. Lalu dia tulis satu kesimpulan begini, ketika seorang istri merasa dicintai, maka dia akan memberikan hormat kepada suaminya. Itu kayak siklus, kayak lingkaran. Sama, ketika suami merasa dihormati, maka dia akan mencintai istrinya. Sebaliknya, kalau ada suami-suami merasa kurang dihormati, kemungkinan dia kurang mencintai istrinya. Jadi ini kayak siklus. Jadi kalau kamu bapak-bapak mau dihormati istri, belajar cintai istri, pasti hormat itu akan datang. Sama ibu-ibu juga gitu. Kalau ibu-ibu mau dicintai, belajar menghormati suami, maka cinta itu akan datang dengan otomatis. Bagaimana aku mengasihi dia, Om? Cerewet kali. Percaya, hormat itu gak akan datang. Apa pula hormat Om? Gak pantas suamiku itu dihormati. Akunya semua cari uang. Dia santai-santai saja di rumah, tidur. Aku pula yang harus kasih uang jajannya. Gak pantas untuk dihormati. Percaya, cinta itu gak akan pernah datang. Jadi ini kayak siklus. Jadi makanya rumah tangga itu harus ngalah. Harus menyangkal diri. Ya. Jadi hari ini saya mau bilang bapak-bapak, suami-suami, tetaplah mencintai istri kita, walaupun mungkin sampai hari ini kita belum terima hormat dari mereka. Istri-istri juga sama. Tetaplah hormati suamimu, meskipun mungkin engkau merasa sampai hari ini engkau belum mendapat rasa cinta dari suami kita. Tapi percaya, kalau kita terus lakukan kerja kita, istri aku mau terus menghormati suamiku, suami biar bagaimanapun istriku aku mau terus mencintai dia. Hari ini mungkin belum berubah, lusa juga mungkin pasangan kita belum berubah. Tapi percaya waktu kita lakukan ini
ketetapan kerajaan sorga. Mungkin bulan depan dia berubah, mungkin tahun depan dia berubah, mungkin ya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, semua pasti akan berubah. Waktu saya baca penelitian ini bukan penelitian rohani. Ternyata ini sudah jauh ribuan tahun lalu sudah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Lihat, orang dunia itu begitu capeknya mengadakan penelitian kepada 2000 pasangan selama 20 tahun. Mereka hanya temukan kasih, cinta, dan hormat. Padahal Efesus 5 ayat 33 udah tulis ribuan tahun yang lalu. Paulus bilang begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini kan yang mereka teliti tadi. Cintai, hormati. Hari ini cobalah kita cek diri kita masing-masing. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling menghakimi. Kalau kita istri, kita merasa suami kita kurang mencintai kita, coba tanya balik diri kita. Sudahkah kita taruh rasa hormat kepada suami kita? Kalau hari ini suami-suami dalam hati kita berkata, kayaknya istriku ini kurang hormat sama aku. Tanya diri kita, sudahkah kita sebagai suami belajar mencintai istri kita? Nggak usah kamu capek-capek cari konselor supaya aku curhat, nggak usah. Saya nggak anti konseling, nggak. Tapi biasanya orang-orang yang suka konseling kepada kami suami istri, baik di tempat ini, baik di tempat lain, biasanya kalau mereka datang suami istri ada masalahnya, kebanyakan dari orang yang konseling itu sebenarnya bukan mau berubah. Kebanyakan orang yang datang konseling itu mau cari pembenaran diri. Dia berharap, istri berharap, maunya sekali ini om ini bilang istri yang betul. Suami juga berharap, maunya sekali ini om ini bilang suami yang betul. Sambil kita cerita-cerita dalam hati mereka menunggu siapa yang betul, siapa yang betul. Sampai akhirnya di konseling itu pendetanya bilang, oke, baik, teng, pemenangnya adalah... Wah. Kalau pendetanya istri, wah istri ya. Dalam hati suami, oh ini pendeta kurang diurapi Tuhan. Bagus kita cari pendeta yang lain. Nggak usah capek-capek kan kamu konseling. Coba cek saja diri kita. Kalau kita merasa istri kurang dicintai, apakah aku sudah merasa menaruh rasa hormatku bagi suami? Kalau suami merasa kurang dihormati, apakah aku sudah menaruh rasa cintaku kepada istriku? Jadi nikmatilah pernikahan kita. Suami istri bersenang-senanglah. Saya kadang-kadang melihat ada suami-suami, istri-istri lebih senang dia sama temannya daripada sama pasangannya. Ada suami istri lebih senang dia sama anaknya daripada sama pasangannya. Ini salah. Saya melihat ada pasangan-pasangan, kenapa udah ribut rumah tangganya? Aku nggak cerai gara-gara anakku. Salah itu. Tuhan waktu kita janji, waktu kamu menikah janji, aku akan mencintai engkau, suami kita, pasangan kita, bukan anak kita. Sampai mati. Anakku 3. Ini yang tua sudah kelas 3 SD. Ntar lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kuliah. Menikah aku pak, katanya. Nanti kalau udah menikah dia, firman Tuhan bilang kalau menikah meninggalkan orang tua. Aku akan ditinggalkan, istriku pun akan ditinggalkan. Anak-anakku yang 3 yang hari ini kami besarkan, sama kamu pun gitu. Sebentar lagi anak-anak itu akan tinggalkan kamu. Dengan siapa lagi kamu tinggal? Dengan buru ginting itu. Sampai mati. Makanya nikmati pernikahan. Selalu saya bilang kitanya yang sampai mati. Boleh kita baik, boleh sama anak kita nikmati, tapi jangan melebihi kepada pasangan kita. Karena pasangan kita itulah yang sampai mati akan bersama kita. Sampai kakek nenek.
sampai nanti udah tongkat lo. Ya, Bapak Sopin, kain nanti Sopin. Ya, ke rumah sakit kah kita check up nanti Sopin. Kemungkinan anak tuh nggak akan di sini, bisa jadi dia di luar negeri, bisa jadi nggak akan sama. Tapi suami istri itu yang akan tetap. Itu makanya nikmatilah suami istri. Kalaupun ada kelemahan semua, nikmatilah, mengalahlah sampai mati. Makanya saya nggak setuju kalau ada suami istri bilang ini mantan pacarku, Ripka Bruginting. Kalau aku sampai hari ini dia pacarku. Sampai hari ini kami pacaran. Sampai hari ini tanpa sepengetahuan istriku, tanpa sepengetahuan anakku, kami pergi makan kemana berdua. Pak, di sana ada restoran baru, ayo kita coba. Waktu dapat bilnya, mahal kali. Oke, ini yang pertama dan yang terakhir. Gak apa-apa, yang penting kita udah nikmati bersama, ya kan? Ketawa kampung gitunya. Kalau murah enak, besok kita kesini lagi, besok kita kesini lagi. Nikmatilah terus berdua, ya. Pasti ada kalanya kita konflik. Tapi dengar ini Bapak Ibu, dengar ini anak-anak muda, kalau satu saat kalian pun akan menikah. Pernikahan yang baik, pernikahan yang sehat, pernikahan yang rukun, itu merupakan satu hadiah yang terbaik bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga besar kita. Kalaupun banyak uang kita, diberkati Tuhan usaha kita, sampai kita bisa beli rumah untuk ibu mertua kita, bapak mertua kita. Kita beli, sini kalian nginap mah. Kita beli satu villa, saya kena tadi mah, mami kita bilang. Tapi waktu mereka lihat kita nggak rukun, mereka lihat kita saling menyalahkan, bagi mereka nggak ada gunanya semua itu. Tapi walaupun kita nggak bisa kasih apa-apa, tapi waktu dia datang berkunjung ke rumah kita, dia lihat kita rukun suami istri, itu hadiah yang terindah bagi mereka. Waktu pernikahan kita baik, itu akan jadi satu hadiah yang terindah buat anak-anak kita. Kalaupun ditanya anak-anak kita ini, pasti senang mereka semua kalau kita suami istri rukun. Nggak ada gunanya banyak uang kita sekolahkan anak kita ke luar negeri. Setiap bulan kita kirim jutaan uang jajannya. Tapi ketika mereka dengar bapak mamanya suka berantem, nggak ternikmati mereka itu di sana. Tapi waktu mereka dengar bapak mamaku ini rukun, dia lihat media sosial, foto pula kita suami istri, mama bapakku ini jalan-jalan, nggak dibilang pun dalam hatinya, ini hadiah yang terindah bagi kami anak-anaknya kalau pernikahan baik. Jadi hari ini dua hal yang menjadi prioritas yang terutama, cintai Tuhan. Ini sumber. Ini kayak tangga. Baru yang tangga kedua, kasihi sesama kita, pasangan kita. Nggak akan bisa kita ke tangga dua, nggak bisa kita akan mengasihi kalau kita nggak dapat kasih Tuhan. Makanya yang terutama, kasihilah Tuhan, cintai Tuhan. Lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan Tuhan, lakukan firman Tuhan, percaya Tuhan akan tambahkan segala sesuatu. Dan itu yang akan membuat kita bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi keluarga kita. Amin. Bilang kiri kanan, cintai Tuhan teman. Baru kamu bisa mencintai aku, bilang.